Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi, sapa dengan hati agar hidup makin happy. Oke, saya dengan Teh Lisda ya, mahasiswa KPI Komunikasi Penyiaran Islam di Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Hari ini kita akan bincang-bincang sebagaimana sudah direncanakan sebelumnya ya Teh ya, bahwa hari ini itu kita akan mencoba mengemukakan apa yang menjadi gagasan dan buah pikir tentang kondisi hari ini. Terlebih hari ini kita juga lihat di media dan di berbagai tempat gitu ya, banyak aksi membela Palestina, merdekakan Palestina gitu kan ya. Free Palestine. Nah, kebetulan nih Teh Lisda ini mahasiswa KPI, selain dari mahasiswa Teh Lisda juga guru TK. Nah, TK di mana coba disampaikan Teh? Ya, baik, sebelumnya hai teman-teman, saya sapa dulu ya Pak. Iya dong. Hai teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Lisda Nurul Fadilah. Tadi sudah dikenalkan oleh Bapak sendiri bahwasannya saya adalah mahasiswa di Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, program studi komunikasi penyiaran Islam semester 3. Nah, tadi menyinggung soal saya tidak tersinggung. Tapi saya yang disinggung. Oh iya betul. Gimana? Disinggung langsung aja. Disinggung soal bahwa saya tadi selain menjadi seorang mahasiswa, saya juga ngajar di TK ya Pak. Ngajar ya. Mengajar. Apa ya istilahnya ya Pak yang tepat? Bukan ngajar betul. Ya, kalau nama sekolahnya itu SPS Taam Miftahul Huda, bertempat di Jalan Babakan Tengah, Kecamatan Kawalu, Kelurahan Karsamena. Kawalu, iya. Karenamu waktu cepat berlalu. Asik. Oke, hari ini kita fokus untuk membahas tentang Palestina ya. Nah, Palestina itu kita lihat betapa menyedihkan ya kalau kita cermati, kita dalami tragedi kemanusiaan, genosida terjadi di sana, dan yang menjadi korban itu ya, anak-anak dan juga wanita. Nah, Teteh kan sering bersama dengan anak-anak ya, di mana masa anak-anak itu harusnya mereka mendapatkan kebahagiaan. Tapi pada faktanya di Palestina itu banyak korban berjatuhan di sana, yaitu anak-anak. Teteh gimana sih memandang itu? Malah tentu sebagai seorang yang setiap harinya itu selalu bersama dengan yang namanya anak-anak ya Pak. Bagaimana kita berkomunikasi, kita belajar bersama, lalu ketika kita harus mendengar kabar bahwasannya anak-anak yang ada di Palestina itu harus menerima takdir yang tidak begitu menyenangkan gitu ya Pak. Betul. Tentunya sangat mempengaruhi masa depan mereka, merenggut masa depan mereka. Entah itu mereka yang kehilangan orang tuanya sebagai orang yang melindungi mereka gitu kan. Juga mereka tentunya kehilangan masa depan mereka. Apalagi sempat saya mendengar dan membaca berita bahwasannya sekolah yang ada di Palestina itu dibubarkan dikarenakan memang sudah tidak ada siswanya, dan itu sangat memprihatinkan sekali begitu Pak. Jadi peristiwanya sangat-sangat menyayat hati ya. Sangat. Karena boleh jadi kita lihat ada masa anak-anak yang memang harusnya bahagia tapi malah dipaksa untuk ke surga gitu kan. Nah, ini sebetulnya sangat-sangat tidak manusiawi. Begitu. Gimana lagi tuh Teteh memandang hal itu dengan faktor-faktor lain, atau mungkin Teteh punya pandangan dan juga sharing lah ya dengan teman-teman yang hari ini, coba diungkapkan ke rekan-rekan yang menonton kali ini. Mangga Teh. Ya. Perihal peperangan yang ada di Palestina ya Pak. Iya, diperangi itu ya Palestina. Yang diperangi oleh para Zionis Israel itu ya. Karena para Zionis itu tidak akan memandang atau melihat siapa yang diperangi gitu kan Pak. Entah itu mau
anak-anak atau orang tua, perempuan, laki-laki ya selama mereka adalah warga Palestina ya akan mereka serang gitu kan Pak. Jadi tidaklah mungkin mereka berpikir bahwa di sana banyak anak-anak lalu mereka tidak membatasi tidak membatasi diri untuk memerangi Palestina karena mereka melihat di sana banyak anak-anak. Tapi kan tidak seperti itu yang terjadi gitu kan. Mau di sana banyak anak-anak, mau brutal tidak ya diperangi ya terus diperangi begitu. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Teteh udah lihat belum? Udah dengar belum pidato dari Ibu Menteri Luar Negeri itu? I standing in here sebagai ibu, mother and grandmother kan gitu ya. Betapa andaikan orang tua, misalkan Teteh juga berinteraksi dengan orang tua murid kali ya. Iya. Nah, gimana sih sedihnya hati seorang ibu atau seorang nenek yang melihat anaknya atau bahkan dia sebagai yang menjadi korban kan gitu ya. Ini tragedi kemanusiaan yang memang menjadi bakal sejarah panjang dan dikenang bagaimana brutalnya Israel. Gimana Teh? Tentu meskipun saya belum jadi orang tua ya Pak, pasti kalau mendengar atau ada dalam kondisi mereka yaitu kehilangan seorang anak atau seorang yang dicintai, yang dikasihi, itu pasti sangat menyakiti hati sekali ya Pak. Apalagi kalau saya tidak salah baca di Palestina itu setiap harinya itu ada 180 wanita yang melahirkan. Nah, jadi kan yang namanya seorang ibu melahirkan anaknya itu sebagai dambaan mereka gitu yang ditunggu-tunggu selama 9 bulan yang dinanti, terus ketika harus dihadapkan dengan peperangan lalu naudzubilahnya ketika anak mereka terkena atau harus meninggal kan itu sangat sakit sekali gitu ya Pak. Apalagi yang menghadapi kondisi itu adalah seorang ibu, seorang nenek, itu pasti itu sangat. Teteh pernah dengar gak berita mungkin ya tentang boykot? Iya. Gimana tuh Teteh memandang itu? Perihal boykot ya Pak, karena kan boykot itu adalah aksi di mana kita itu mengurangi pemakaian produk yang katakanlah secara ekonomi lah ya. Secara ekonomi untuk yang dalihnya itu untuk menghancurkan perekonomian yang ada di Israel sendiri gitu. Narasinya begitu ya, karena memang pada faktanya kan jet mereka itu, kapal-kapal mereka itu gak mungkin diisi air ya, harus pakai minyak, dan minyaknya itu kan harus dibeli dengan air, otomatis kan mereka gak punya uang tuh untuk itu. Nah, andaikan nih Teh ya, Teteh itu punya saudara dan saudaranya itu katakanlah ya ada di suatu lembaga ekonomi yang berafiliasi ke sana. Gimana tuh? Kayaknya dilema ya. Ya kalau berbicara saudara pasti dilema ya Pak. Iya, boleh jadi kan katakan gini, sudah lama-lama mencari kerja, nyebar surat lamaran kerja kemana-mana, ya CV ya begitu. Nah, ketika sudah dapat, ternyata dipaksa harus sudahan karena dengan dalih kemanusiaan. Kan mana mungkin ada istilah saya rela jadi pengangguran demi kemanusiaan, kan. Betul. Itu jadi dilema bersama. Saya memandang gini loh Teh, ini dari sudut pandang komunikasi, ini fenomena hari ini ada pesan yang ingin disampaikan, betapa hari ini kebersamaan perlu dikuatkan, apalagi kebersamaan untuk kesejahteraan, untuk punya pekerjaan. Ya kan? Teteh nanti setelah lulus kuliah itu kan akan persiapan masuk ke dunia kerja. Betul. Lanjut dengan yang sekarang ngajar di TK, pro dengan jadi pendidik di TK, atau bahkan punya pekerjaan lain, kan nggak ada yang tahu ya persimpangan hidupnya.
Gitulah simpelnya. Memang ini dilema, tetapi ini jadi pemikiran bersama sebetulnya, ini jadi PR bersama. Nah, bagaimana mensiasati bahwa kita sebagai umat Islam punya power dalam menyiapkan generasi muda untuk masuk dunia kerja dan mereka menjadi mandiri itu. Satu sisi ya saya memandang itu karena kita juga boleh lah ya mengkritisi, tapi kita juga harus melihat realita yang ada. Boleh jadi mungkin mereka tuh da urang mata apal nanaon atuh. Makanya aku nganggur capek-capek udah melamakan, itu jadi dilema. Tapi kita sebetulnya bukan membahas soal itunya, kita tetap fokus di Palestina tentang kemanusiaan, tentang pekerjaan, pengangguran juga ini tentang juga kemanusiaan. Nah, ini jadi PR bersama tentunya gitu. Nah, Teteh sendiri bagaimana tuh mempersiapkan, mungkin punya planning ke depan untuk kesejahteraan, karena boleh jadi nanti ketika bekerja punya penghasilan ada aksi serupa kan kita bisa donasi itu. Iya, betul. Iya kan? Gimana tuh? Untuk kemandirian ekonomi gitu ya Pak. Iya, kemandirian ekonomi kita sehingga kita tidak kalau misal kita berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki relasi dengan mereka, ya kalau itu kembali lagi sih sama kitanya. Kalau memang kita betul-betul menanggapi boikot itu dengan serius, mungkin mereka akan keluar gitu dari pekerjaan mereka dan mencari pekerjaan lain gitu, ataupun menciptakan pekerjaan baru gitu. Nah, untuk mempersiapkan mempersiapkan perekonomian nanti pekerjaan di masa depan, kalau saya sendiri ya berharapnya gitu, meskipun memang belum menjadi perencanaan ya Pak, tapi masih jadi harapan, masih jadi angan. Ya, no problem. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan terwujud. Ya, siapa yang tidak mau gitu Pak, kalau misalnya kita bisa menciptakan pekerjaan dan lapangan pekerjaan untuk banyak orang ya, manfaat gitu. Untuk banyak orang. Nah, apalagi nih yang Teteh baca, yang Teteh lihat, yang bisa direfleksikan dari kejadian bombardirnya ya Palestina oleh Israel, yang memang satu sisi tadi jelas ya kemanusiaan, merambat pada ekonomi, merambat juga dengan pesan-pesan yang lain. Sisi lain yang Teteh amati apalagi selain dari anak-anak? Apalagi tuh? Mungkin dari sisi tasawufnya mungkin ya Pak. Tasawuf gimana tuh? Gitu. Gimana jadi, tuh? Pernah saya membaca sebuah caption quote lah ya Pak, bahwasannya orang-orang di Palestina itu yang diperangi itu adalah fisiknya gitu kan Pak, terus hartanya dan lain sebagainya, tetapi imannya kuat. Sedangkan kita gitu ya yang sebenarnya masih utuh, kita tidak diancam oleh apapun, tetapi melihat dari sisi keimanan, menyinggung pada sisi keimanan, kita kalah gitu ya. Lalu dari kekuatan imannya, terus kekuatan dalam menerima takdir yang terjadi itu, mereka sangat luar biasa. Ya, imannya itu menggerakkan badan ya. Imannya itu menggerakkan pikiran, imannya itu menggerakkan semangat berarti ya. Nah, itu juga berpesan sebetulnya untuk pelajar, untuk mahasiswa, serius dalam kuliah, serius dalam belajar. Itu juga bagian dari kita membela Palestina. Ya kan? Bukan berarti kita belajar itu tidak membela Palestina. Ya, kita sama-sama membela dengan cara yang berbeda. Betul. Apalagi nih yang penting, atau Teteh mungkin penasaran pengen mengungkapkan apa lagi, atau mungkin bertanya sesuatu biar netizen nanti yang tulis di kolom komentar. Ini ya Pak, saya ingin tanya ke Bapak. Persoalan ini kan kita sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam nih, terus Bapak juga sebagai dosen di KPI sendiri. Nah, hubungannya dengan komunikasi apa sih Pak? Apakah ada gitu?
relasinya dengan komunikasi terkait peperangan ini, apakah terjadinya peperangan itu ada kaitannya dengan miskomunikasi atau apa? Oke. Nah, kita lihat dari sudut pandang komunikasi itu apabila menyoroti tentang di sini tuh ada apa namanya ya, sejarah yang mungkin ini multiple problem. Nah, multi problem dari agama masuk, konspirasi masuk, kekuasaan juga masuk. Ini kita lihat fenomena ini dari sudut pandang semiologi mungkin ya, secara semiotik. Nah, betapa di sini tuh secara kajian komunikasi yang bisa kita gali adalah ada pesan yang hendak disampaikan sebetulnya. Nah, kayak tadi itu tentang boykot. Nah, itu kan ada pesan betapa kita harus bersatu menciptakan suatu karya baru untuk generasi selanjutnya. Nah, kemudian juga dari segi bagaimana di sana tragedi kemanusiaan perlu donasi. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana orang-orang yang datang langsung ke Palestina, mereka juga sebut sajalah ikut membantu bagaimana derita mereka, meringankan derita mereka. Ini ada pesan, sok tambah semangat kita di sini biar sama-sama memberikan manfaat dengan cara apapun. Seperti halnya tadi juga pesan kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa yang serius dalam belajar, serius dalam kuliah, ini kan memberi dampak yang sebut sajalah dampak yang signifikan untuk perubahan kehidupan. Atau nanti kan akan ada di mana pas kita ini terus beranjak terus supaya kita menjadi seseorang di satu titik itu dan di titik itu memberikan kemanfaatan. Nah, intinya dari tragedi kemanusiaan ini kan ada pesan-pesan tersirat dan tersurat betapa yuk kita kembali berpikir bagaimana kita berkarya. Sudah bukan lagi zamannya memperkuat dan mempertebal tentang jabatan, pengaruh segala macam yang begitu. Dah, sekarang yuk kita apa yang bisa dikolaborasikan, apa yang bisa dikerjakan. Nah, kemudian kan kalau teteh lihat tuh nanti misalkan ada hadis yang menyebutkan Nabi itu meninggalkan Masjidil Haram, Masjidil Hada, Masjid Nabawi katanya tuh ya, dan Masjidil Aqsa. Ini sebetulnya ada pesan kalau umroh itu misalkan hari ini kan ramai umroh plus ke Turki, umroh plus ke Mesir. Bade naon teh umroh ke Mesir selfie bareng bumi kan. Kalau mau kita jor-joran dan memang uangnya kuat banyak, ya udah berarti setelah umroh yaitu ke Palestina. Kalau misalkan hadis itu menjadi acuan bersama dan setiap umat muslim seluruh dunia berziarah ke Palestina, kayaknya orang-orang bakal takut tuh untuk melakukan tragedi demikian. Ini kan ada pesan yang tersembunyi juga sebetulnya betapa kelihatannya itu Palestina dilupakan oleh umat Islam sedunia. Kan bahaya tuh ya kalau misalkan umroh, setelah umroh ke Korea. Jadi yang ada setelah ya ibadah yang ada joget-joget kan misalkan. Nah, itu kan jadi bias juga. Ya, nah, jadi hedon juga tuh akhirnya. Nah, tetapi bagaimana mengenang betapa di sana ada perjuangan, betapa di sana ada sejarah panjang gitu ya yang menjadi refleksi untuk menguatkan keimanan setiap umat Islam. Itu aja lah. Simpelnya gitu deh kalau saya memandang hal itu. Banyak pesan-pesan tersirat dalam tragedi, dalam beberapa fenomena-fenomena di kejadian kali ini. Siap. Nah, terkait ini ya Pak, tadi menyinggung soal bahwa Masjidil Aqsa itu sebagai tempat bersejarahnya umat muslim gitu ya. Nah, dan warga Palestina sekarang itu sedang mempertahankan itu dari bentuknya kekuasaan wilayah yang sekarang sedang diusahakan oleh Israel gitu. Nah, tapi saya pernah mendengar salah satu podcast ya Pak, bahwasannya apa yang sekarang terjadi di Israel itu betul tadi yang sudah Bapak sebutkan di awal, bahwasannya
antara Israel dan Palestina itu adalah peperangan kemanusiaan gitu ya Pak. Jadi multiple problem lah intinya ya. Bukan hanya soal agama gitu kan, bukan hanya soal mempertahankan wilayah gitu. Nah, pandangan Bapak terhadap itu seperti apa? Karena memang yang dibom, yang dibunuh di Palestina itu tidak hanya orang Muslim saja gitu, tapi non Muslim juga ada. Nah, bertebaran ternyata ya di medsos, baik itu karikatur atau meme ya, yang mengungkapkan kalau melihat berita Palestina itu gak mesti harus login jadi Islam, gak mesti kita harus ke sana dulu, tapi kita menjadi seorang manusia. Nah, di sini kan kita lihat fenomena tentang surplusnya kekuasaan, sehingga PBB pun didikte, akhirnya tragedi kemanusiaan terus berlanjut. Dan nampaknya kalau melihat ini tidak ada aksi-aksi di mana-mana, nampaknya gitu ya, dipertanyakan tuh kemanusiaannya. Dan bahkan yang paling ekstrim itu pertanyaan bahwa Anda itu bukan Anda teteh ya, Anda siapa saja lah gitu ya, Anda itu membela kemanusiaan atau membela setan, kan bisa dipertanyakan begitu. Setan mana lagi yang memang saking ganasnya sampai begitu. Setan yang diciptakan yang seperti apa sih sebetulnya yang sampai demikian ganasnya, sampai genosida seperti itu gitulah. Jadi bela kemanusiaan atau bela setan deh, pertanyaan radikalnya begitulah. Iya. Siapa? Terus terkait pandangan ini Pak, ada yang opini yang menyebutkan bahwasannya kalaupun Palestina dan Israel itu berhenti berperang, berhenti damai entah apalah, ini opininya katanya akan terjadi kiamat katanya. Nah, menurut pandangan Bapak itu seperti apa? Aduh, itu saya bukan ahli dari hadis ya. Tadi juga saya menyebutkan hadis juga karena ada refleksi secara komunikasi. Tapi kalau berbicara itu, sudahlah, kita berbicara kemanusiaan, kita dukung untuk kemerdekaan Palestina. Urusan kiamat ya kembalikanlah kepada yang maha kuasa, kembalikanlah kepada yang maha tahu untuk selanjutnya, yang akhirnya lah ka Gusti Allah gitu kan. Ya betul Pak. Oke, nampaknya kita sudah panjang berbicara di momen kali ini ya Teh ya. Ada pesan terakhir gak Teh yang mau disampaikan kepada teman-teman tentang latar belakang Teteh sebagai guru TK, sebagai mahasiswa melihat dan mengamati fenomena kali ini? Mungkin tadi yang sudah Bapak sebutkan juga, bahwasannya kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar yang turut konsisten dalam mengerjakan kebaikan, itu juga sudah menjadi bentuk dukungan untuk Palestina, betul seperti itu. Jadi intinya untuk kita dari tragedi peperangan ini gitu, dan apa yang menjadi kesedihan, tangisan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, menjadi motivasi untuk kita terus semangat dalam menjalankan hidup ini gitu. Betul. Karena belum tentu di Palestina sendiri mereka yang seusia kita, seusia pelajar, seusia mahasiswa mungkin sudah direnggut gitu masanya itu. Dipaksa ke surga ya. Iya, dipaksa ke surga. Tetapi kita yang masih mendapatkan kesempatan untuk terus belajar, terus berusaha, terus berjuang, ya kita manfaatkan itu sebaik mungkin. Apalagi kita yang masih memiliki orang tua yang masih utuh gitu. Mereka mungkin sudah kehilangan kedua orang tua mereka, sudah kehilangan keluarga mereka, sehingga mereka harus terpaksa ada dalam asuhan orang lain. Di mana Pak? Di posko apa ya? Pengungsian gitu kan.
gitu. Jadi intinya kita manfaatkan apa yang jadi cambuk ya, Iya, apabila kita mau cambukan. malas-malasan, gabut-gabutan. Nah. Orang lain tuh dihadapkan dengan antara kehidupan dan kematian. Nah, kita dihadapkan kehidupan dan malas-malasan. Nah, malas-malasannya itulah harus kita cambuk untuk Iya. semangat berkarya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya kan kita nggak ada yang tahu ya umur tuh. Betul. Nah, kalau sebab itu manfaatkan untuk berbuat kebaikan bagi diri sendiri dan sekitarnya. Iya. Oke, ya, luar biasa nih perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan ini tidak memberikan kepuasan ya untuk Iya. para pendengar, dan mudah-mudahan jadi banyak manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tutup dengan pantun burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice.